Lapor upacara apel gelar pasukan Operasi Lilin tahun 2015 siap dimulai. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara pasukan divisi. Laporan komandan upacara dan dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan. Lapor apel gelar pasukan Operasi Lilin tahun 2015 siap dimulai. Lanjutkan pasukan siap diperiksa. Berikan teman-teman, mulai. Baiklah. Perwakilan pemasangan pita Operasi Lilin 2015 mengambil tempat. Maju! Jalan! Laksanakan apa yang diingatkan kita, yang dilarang kita jauhi. Yang ketiga, jari tengah. Ini adalah anggota Taruna dan peserta apel baru 2016. Saya berharap rencana pengamanan telah dipersiapkan dengan serius dan sungguh-sungguh dapat diimplementasikan pada tahapan pelaksanaan operasi Lilin tahun 2015. Dengan demikian, Polri akan mampu memberikan jaminan keamanan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sehingga dapat menjalankan ibadah dan perayaan pergantian tahun dengan aman, nyaman, tertib, dan lancar. Demikian pula halnya dengan perayaan tahun baru sudah menjadi budaya dan tradisi masyarakat di belahan dunia manapun. Pergantian tahun selalu disambut dengan berbagai kegiatan yang bernuansa kegembiraan. Perayaan ini akan mengakibatkan terjadinya peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat, baik menjelang pada saat maupun setelah hari Natal dan Tahun Baru. Peningkatan aktivitas tersebut akan terjadi pada pusat keramaian seperti tempat ibadah, tempat hiburan, pusat perbelanjaan, objek wisata, bandara, stasiun kereta api, terminal bus, pelabuhan laut, serta jalan-jalan protokol yang akan menjadi titik kumpul masyarakat dalam pergantian tahun. Peningkatan aktivitas masyarakat ini tentu saja sangat berpotensi menimbulkan gangguan kamtipmas maupun gangguan kapasitas jalan lantas. Guna mengatasi hal tersebut, Polri menggelar pelaksanaan operasi terpusat Lilin 2015 dalam upaya mewujudkan situasi kamtipmas yang kondusif selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2016. Operasi ini akan dilaksanakan selama 10 hari, sejak tanggal 24 Desember 2015 hingga tanggal 2 Januari 2016. Operasi kemanusiaan ini mengedepankan tindakan preemptif dan preventif
yang didukung kegiatan intelijen berupa deteksi, dini maupun deteksi, serta penegakan hukum secara tegas dan profesional. Dalam pelaksanaannya, Polri telah mempersiapkan sebanyak 80.127 personel Polri, 20.641 personel TNI, serta 49.670 personel instansi terkait lainnya yang terdiri dari Satuan Polisi Pamung Praja, Dinas Perhubungan, Linmas, Pramuka, dan Pemadam Kebakaran. Personel tersebut akan ditempatkan pada 1.557 pos pengamanan dan 638 pos pelayanan. Selain itu juga dimanfaatkan 998 unit CCTV yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk memantau situasi dan para titik-titik yang dianggap rawan terjadinya gangguan Kamtibmas. Hadirin dan peserta pasukan yang saya hormati, berdasarkan hasil analisa dan evaluasi gangguan Kamtibmas yang terjadi pada operasi lilin tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 47,25%. Dari 1.914 kasus pada tahun 2013 menjadi 1.246 kasus pada tahun 2014. Kriminalitas menonjol seperti curat berserti, beranor, dan aliran juga mengalami penurunan dari 500 kasus pada tahun 2013 menjadi 269 kasus pada tahun 2014. Demikian halnya menjadi kejadian atas juga mengalami penurunan sebanyak 419 kasus atau 72,40% dari 2003 kejadian pada presiden tahun 2013 menjadi 1.630 kejadian pada presiden tahun 2014. Jumlah korban meninggal dunia juga mengalami penurunan sebanyak 200 orang atau 37,7% dari 558 orang pada presiden tahun 2017 menjadi 338 orang pada presiden 2014. Saya patut memberi apresiasi kepada seluruh jajaran Polri atas penurunan angka gangguan Kamtibmas dan kecelakaan lalu lintas tersebut. Capaian ini merupakan bukti bahwa cara bertindak dan pemenangan pada pelaksanaan operasi lilin selalu terbukti cukup efektif dan memberikan hasil yang signifikan. Keberhasilan yang telah diraih pada pelaksanaan operasi lilin tahun lalu tidak boleh menjadikan kegalangan dan cepat berpuas diri. Pengamanan ini tidak boleh dianggap sebagai agenda rutin tahunan biasa, sehingga menjadikan kita cenderung underestimate dan kurang waspada terhadap setiap dinamika perkembangan masyarakat. Saya berharap capaian tersebut dapat terus ditingkatkan dan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Polri untuk lebih mempersiapkan diri serta memberikan dedikasi dan pengabdian terbaik dalam pelaksanaan operasi lilin tahun ini. Hadirin dan peserta pasukan yang saya hormati, perlu saya ingatkan sepanjang tahun 2015 telah terjadi beberapa bentuk gangguan Kamtibmas yang menonjol, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Di luar negeri, aksi peledakan dan penembakan terhadap markas sipil di Paris oleh kelompok teroris, aksi bom bunuh diri di Kuil Gerawan Bangkok, serta atas ISIS yang terus menebar ancaman dan berdampak terhadap keamanan internasional. Mau tidak mau menjadi concern utama kita. Jangan sampai aksi teroris tersebut terjadi di Indonesia dan merusak stabilitas keamanan dalam negeri. Di dalam negeri, berbagai kejadian juga harus menjadi fokus perhatian kita, seperti konflik sosial berlatar belakang intoleransi agama di Aceh dan Papua, rencana ledakan bom di bawah Alam Sutra, peningkatan aksi dan pergerakan kelompok teroris Santoso, serta beberapa kasus kecelakaan lalu lintas menonjol seperti di Tol Cipali, serta tabrakan kereta api dan metro mini di Tambora, Jakarta Barat. Selain itu juga kita harus terus memonitor perkembangan Kamtibmas yang masih belum stabil beberapa daerah, sering masalah tingginya suhu politik pasca pelaksanaan pemungutan suara dalam pilkada serentak. Hal ini terindikasi dari terjadinya berbagai aksi anarkis sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap hasil pelaksanaan pilkada, seperti di Pulungan, Kalimantan Utara, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Polri mencatat sampai dengan hari ini sudah ada 129 pasangan calon yang mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tentu saja hal ini menjadi perhatian tersendiri untuk kita agar pelaksanaan persidangan berjalan dengan aman dan lancar. Selanjutnya, berdasarkan mapping keamanan telah dilakukan, ada beberapa proyek gangguan Kamtibmas yang harus kita antisipasi. Ancaman terorisme dan radikalisme, ancaman sabotase, penyalahgunaan narkoba, pesta miras, aksi pembunuhan polisi tubuh, aksi kriminalitas seperti curat, tawuran antar kelompok pemuda atau antar kampung, balap liar, kemacetan dan kecelakaan lintas maupun ancaman bencana alam seperti banjir dan longsor sebagai dampak dari musim penghujan. Agar produktivitas Kamtibmas terjaga dan terpelihara, Polri dituntut untuk terus bekerja keras dan bersinergi dengan seluruh kementerian masyarakat serta instansi terkait lainnya. Untuk itu, saya harapkan seluruh Kapolri mampu menentukan langkah antisipasi yang proaktif dan aplikatif serta cara bertindak yang tepat, efektif dan efisien dalam mengatasi berbagai potensi gangguan yang ada sesuai dengan karakteristik kerawanan pada masing-masing daerah. Hadirin dan peserta pasukan yang saya banggakan, sebelum mengakhiri amal ini, ada beberapa penekanan yang perlu saya sampaikan kepada seluruh personel Polri
dalam rangka pelaksanaan tugas pengamanan, yaitu 1. Optimalkan dan fungsi intelijen dan babin Kamtibmas untuk mengetahui dinamika dan fenomena yang berkembang di masyarakat segera diantisipasi segera permasalahan sekecil apapun yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas. 2. Tempatkan personel dengan memperhatikan skala ancaman pada pos pengamanan dan pelayanan serta di titik rawan kriminalitas, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas sehingga mampu bertindak cepat dan tepat dalam mengatasi gangguan Kamtibmas. 3. Tingkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi terjadinya aksi teror yang memanfaatkan momentum Natal tahun 2015 dan tahun baru 2016. Khususnya di rawan serta berpotensi menjadi target para pelaku teror. 4. Tingkatkan kegiatan patroli untuk mencegah terjadinya aksi balap liar, tempat hiburan oleh kelompok masyarakat, pesta miras, serta berbagai gangguan Kamtibmas lainnya. 5. Melaksanakan program kreatif yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan untuk meminimalisir terjadinya gangguan Kamtibmas seperti pemberlakuan car free night, kontraflow, pengalihan arus cirkulasi, berjalan kaki dengan pengendara menyiapkan kantong parkir maupun berbagai jenis rekayasa lainnya. 6. Lakukan monitoring dan pendataan semua kejadian secara cermat, akurat, dan terintegrasi sehingga dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan operasi. 7. Jalin kerjasama yang harmonis dengan instansi terkait dan segera potensi masyarakat untuk bersatu padu dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif. 8. Para Kasatwil agar turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan kepada seluruh anggota. Berikan petunjuk yang jelas dalam penanganan berbagai permasalahan, serta berikan koreksi yang konstruktif agar dapat mencegah terjadinya tindakan yang kontraproduktif ataupun pelanggaran. Selanjutnya, pada kesempatan baik ini, selaku pimpinan Polri, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan apel gelar pasukan operasi lilin 2012 ini, sehingga dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Akhirnya, saya mengucapkan selamat bertugas dan semoga sukses. Demikian amanat saya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungannya kepada kita sekalian dalam melanjutkan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 23 Desember 2015. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komandan Batalion Haiti Jenderal Polisi. Laporan Komandan Upacara. Upacara pola dilaksanakan. Laporan selesai. Berdebat. Penghormatan pasukan. Inspektur upacara. Hormat. Apel gelar pasukan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Silakan. Upacara selesai.